Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara membuat COGS atau HPP dari sebuah produk. Dan juga saya sudah membuat template untuk skema distributorship-nya dalam satu file Excel. Jadi kita sekarang main Excel ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau untuk bisa mendapatkan free template dari Excel tersebut, ya teman-teman bisa join membership dulu ya. Membership dari yang ada di saya, ya di channel saya ini itu membership standar. Nanti baru kalau misalkan sudah mendaftarkan membership standar, nanti akan saya kasih free template. Ya, free template untuk mana? Untuk COGS dan skema distributorship. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Yuk. Oke, teman-teman semua. Ya, jadi sekarang kita akan belajar nih. Di sini saya sudah membuat satu template ya, COGS atau HPP produk. Ya, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat COGS atau HPP produk. Karena ini belum banyak teman-teman yang tahu, saya kira ya, bagaimana cara membuat COGS yang benar ya. Di sini produk yang akan saya simulasikan adalah produk saset ya. Produk saset untuk obat tradisional. Ya, dengan skemanya adalah skema Maklun. Kenapa saya jelaskan ini terlebih dahulu? Karena nanti akan berbeda-beda kalau misalkan produknya bukan saset atau skemanya bukan Maklun. Ya, jadi perhatikan dulu bahwa ini adalah sekali lagi COGS atau HPP produk saset dengan skema Maklun. Oke. Nah, yang pertama adalah tentu kalau misalkan kita mau Maklun produk ya, atau membuat produk lah. Membuat produk itu tentu kita perlu kemasan dan perlu bahan baku. Ya, perlu kemasan dan perlu bahan baku. Kalau misalkan di skema Maklun ya, kemasan dan bahan baku ini bisa disediakan langsung oleh pabrik Maklun ya. Anda tinggal negosiasi saja dengan pabrik Maklun. Apakah mereka akan bersedia menyediakan kemasan dan bahan bakunya di tempat mereka? Atau kalau misalkan teman-teman mau memilih bahwa kemasan dan bahan bakunya ini dibeli oleh teman-teman sendiri, silahkan ya. Jadi bisa dua skema. Apakah oleh tempat Maklun penyediaannya atau oleh teman-teman sendiri ya. Oke, langsung saja. Kalau kemasan ini biasanya kalau misalkan untuk saset tentu akan ada bahan saset ya. Itu yang pertama. Kemudian saset ini nanti akan dikemas menjadi di dalam inner box ya. Nanti akan juga ada outer box-nya. Ya, inner box ini bahan saset, kemudian ini inner box dan juga outer box. Bahan saset ini adalah kemasan primer. Ya, kemasan primer. Jadi kemasan primer adalah, ini saya jelaskan sekalian menambah pengetahuan ya. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung nempel dengan produk kita, bahan-bahannya ya. Jadi kalau misalkan saset ya berarti ini nanti sasetnya yang menjadi kemasan primer. Oke? Ya. Jadi ada kemasan terdiri atas bahan saset atau kemasan primer, inner box atau kemasan sekunder, dan outer box atau kemasan tersier. Oke, paham ya? Paham lah pastilah. Kemudian yang kedua yang harus kita sediakan adalah bahan aktif. Ya, bahan aktif ini saya tulis beberapa ya. Karena kalau misalkan membuat obat tradisional dalam bentuk saset itu komposisinya pasti tidak tunggal ya. Kecuali kalau misalkan madu saja ya bisa saja sih. Tapi kalau madu saja itu bisa MD ya. Ini ada bahan aktif 1, 2, kemudian kita kasih min, kemudian ada jahe merah, kemudian ada pelarut, ada pengental, ada pengawet, dan lain-lain. Silahkan nanti teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Ini adalah simulasi yang saya berikan saja. Ya, teman-teman bisa mengubahnya nanti. Oke. Kemudian yang terakhir, komponennya adalah biaya Maklun dan overhead. Kenapa saya tuliskan Maklun di sini? Karena di sini akan lebih mudah. Kalau misalkan kita Maklun itu akan lebih mudah ngitung biaya Maklunnya. Kita cek aja nanti misalkan biaya Maklunnya berapa. Untuk 50.000 saset, ini saya tuliskan di sini jumlah yang akan kita produksi ada 50.000 saset. Ya. Kalau misalkan untuk 50.000 saset berapa Mas Mbak gitu kan, nanti akan keluar harganya dari tempat Maklun ya. Oke, harganya adalah misalkan sekian rupiah ya, sekian rupiah untuk 50.000 saset. Atau misalkan per sasetnya adalah ini 500 rupiah ya, misalkan per sasetnya 500 rupiah. Berarti kalau untuk 50.000 saset tinggal dikalikan saja dengan 50.000. Oke. Ini saya tuliskan juga biaya overhead. Apa sih itu Mas biaya overhead? Biaya overhead itu adalah biaya yang tidak diduga lah. Nah, teman-teman kalau misalkan membuat list harga itu kan biasanya, atau list biaya itu ada biaya tak terduga ya. Nah, overhead ini biaya tak terduga. Ini saya masukkan di sini. Kenapa ya? Barangkali nanti memang ada biaya-biaya yang di luar kontrol kita. Ya kan, kita harus mengeluarkan biaya ternyata itu. Dan sementara kita nggak masukkan ke sini, wah, sangat disayangkan, nanti akan mengurangi profit yang kita punya. Lebih baik dimasukkan biaya overhead di sini. Oke ya, paham ya?
Ini harganya. Harganya ya, misalkan untuk bahan saset itu ternyata untuk 50.000 saset, di sini saya tulisnya 52.000. Ini real kalau yang ini ya. Itu kurang lebih 18.750. Ini udah beberapa tahun yang lalu sih, kalau sekarang mungkin sudah berubah ya. Jadi untuk bahan kemas saset itu untuk 52.000 itu harganya 18.750 ternyata. Atau kalau misalkan kita buat per saset persatuan, maka ini sudah dibagi sama saya. D7 yang ini per H7 ini ya, atau kalau misalkan kita double klik di sini, ya itu harganya ternyata per sasetnya 361. Ketahuan ya, harga per saset kita itu 361 ternyata. Oke, sekarang inner box ya. Inner box atau kemasan sekunder itu 15.000 ya, atau kalau misalkan untuk 50.000 itu kenanya 300 rupiah ya, ini 300 rupiah ya. Kalau outer box ini kardus ya, kardus besar untuk 50.000 itu cuma kenanya itu 50 perak doang ya. Paham ya sampai sini ya. Ini juga sama, berlaku untuk bahan baku ya. Itu juga sama. Skemanya konsepnya dengan yang pertama tadi ya. Bahan aktifnya harganya berapa ini teman-teman harus tahu dulu ya. Ini yang kolom D ini teman-teman harus tahu dulu harganya. Kalau misalkan teman-teman mau apa? Mau beli kemasannya sendiri dan bahan bakunya sendiri. Nah, ini harus tahu nih. Harus gimana Mas cara mencari tahunya gitu ya. Ya teman-teman harus ngontak supplier. Mas kalau bahan aktif ini berapa harganya ya per kilo gitu kan. Bahan aktif ini berapa ya? Kalau min berapa ya? Jahe merah berapa ya? Dan lain sebagainya lah. Oke. Ini harus tahu dulu harganya supaya kita bisa menentukan harga satuannya berapa. Ya, kenapa penting harga satuan? Oh, karena kita nanti akan menghitung. Ini sasetnya ini kan dijual misalkan satuan atau per berapa satuan gitu ya. Itu perlu tahu kita harganya. Oke. Itu. Nah, misalkan total kebutuhan untuk 50.000 bahan aktif satu itu kita butuhnya 150 kilo. Ini satuannya sudah ada. Ini 150 kilo artinya ya. Nah, ini. Untuk membuat 50.000 kita perlu 150 kilo. Bahan aktif satu. Untuk membuat 50.000 bahan aktif kita perlu 1,6 kilo bahan aktif 2 ya kan, dan lain sebagainya ke bawah sama semua. Tinggal dicek saja nanti templatenya. Ini templatenya sekali lagi ini free ya, dengan syarat ya. Free dengan syarat teman-teman mendaftarkan diri menjadi membership standar ya, membership standar. Oke, silahkan. Nah, ini kemudian setelah teman-teman tahu ini kita bisa ketahuan harga satuannya berapa. Ke sini harga satuannya berapa ya, termasuk biaya maklonnya nanti ketahuan. Overheadnya kita cantumkan, overhead terserah. Tapi di sini saya cantumkan di bawah 5%. Ya, masih rasional ya. Atau teman-teman mau mencantumkan lebih besar ya silakan. Asal nanti kita akan uji. Nanti harga ini kita akan uji, Mas Mbak ya. Harga ini kita akan uji. Apakah harga ini sesuai masuk atau enggak? Oke, ya sebelum kita uji harganya, kita pengen tahu dulu. Kan kita pengen tahu nih, dari kemasan, bahan baku, dan biaya maklon dan overhead ini persentase yang paling besar apa sih? Ya, persentase yang paling besar apa sih yang menyedot biaya gitu. Nah, kita cek di sini, ketahuan. Ya kan? Ini sudah saya hitung. Ya kan, ini juga saya sudah pakai absolut. Jadi teman-teman kalau misalkan ini tinggal ngotak-ngatik di bagian sini aja, atau misalkan teman-teman bisa membuat serupa yang baru dengan tabel yang sama seperti yang saya buat. Ya, ternyata ini yang paling besar itu adalah apa? Bahan aktif di sini, Mas Mbak nih. Bahan aktif ternyata itu menyedot biaya itu 36,9%, diikuti dengan bahan saset itu 14,8%. Kemudian inner box ya, biaya maklun, tadi habis bahan aktif satu itu ternyata biaya maklun 20% ya. Kemudian bahan saset 14% dan seterusnya ya, begitu ya. Jadi teman-teman ketahuan di sini. Kalau misalkan nanti suatu saat andaikan ternyata harganya nggak masuk, teman-teman bisa ngotak-ngatik. Bisa ngotak-ngatik di mana? Oh, ini sasetnya ini ternyata ini kelasnya kelas premium nih sasetnya gitu kan. Bisa nggak dibuat saset yang kelasnya lebih rendah gitu kan? Bisa. Misalkan ini jadi harganya misalkan 15.000. Oke, kita cek ya, Oke. Kalau misalkan ini harganya 15 juta. Oke. Kalau misalkan kita ini 15 juta. Nah, begini. Nah, kan jadi berubah dia. Ini cuma nyedot persentasenya itu biayanya cuma 12% gitu kan. Yang awalnya tadi adalah 14%. Gitu loh maksudnya ya. Jadi kita bisa ngotak-ngatik di sini supaya apa? Supaya kita masuk nanti harganya. Ya kan begitu. Kalau misalkan ini saya ganti, ini tetap nanti akan 100% nih, lihat ya. Sorry, saya cek lagi, saya ulang lagi ya.
Gitu. Jadi bikin COGS itu nggak boleh sembarangan loh, Mas. Nah, kan tetap 100% kan? Gitu. Dan ini harganya berubah. Jadi HPP-nya yang awalnya itu tadi berapa? Dan jadi 2.367. Tadi berapa? 2.400 jadi 2.300. Ya udah turun 100 rupiah. Ya kan? Nanti misalkan teman-teman mau mengubah di mana lagi, ya silakan, ya kan, bisa diotak-atik. Nah, ya harga yang di sini, ya ini saya sampaikan satu rahasia nih Mas Mbak ya. Harga yang di sini Mas Mbak, ini bisa sama Mbaknya itu di markup di sini, ya bisa di markup. Kenapa ini saya anjurkan untuk atau merekomendasikan untuk memarkup harga yang di sini sebelum ketika kita menentukan harga HPP atau COGS, karena suatu saat misalkan teman-teman ini ternyata produknya laris, ya kan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahan baku ternyata harganya naik, ya kan? Dan teman-teman harus tahu, kalau bahan baku naik, otomatis itu kalau misalkan kita tidak mengubah harga jual, maka teman-teman profitnya akan berkurang. Ya kenapa? Ya biayanya makin tinggi dong. Katakan misalkan bahan aktif ini naik, awalnya 2 juta, jadi 2.500.000. Nah, kan? Gitu. Ini udah naik. Ya kan? Nah, itu akan mengubah struktur nanti. Makanya lebih baik teman-teman di bagian sini di markup dulu berapa. Misalkan ya 10% lah gitu kan. Boleh, silahkan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi suatu saat akan ada kenaikan bahan baku. Ini boleh, ya silahkan. Tapi tentu jangan disampaikan ke pembeli ya. Ini rahasia kita aja. Oke, ya. Nah, ini kita uji Mas. Ya, sekarang saya pindahkan. Ini harga total bahan dan kemasan dan maklun. Ya, ini dan maklun maksudnya ya semua. Ya, itu 2.439. Saya pindahkan ke sini. Ya, sorry ini pembulatannya pembulatan matematis. Jadi 2438,98. Kalau di sini 2439. Nggak masalah lah ya. Kemudian teman-teman, ternyata teman-teman ini melakukan benchmarking. Benchmarking itu melihat produk kompetitor itu harganya berapa sih? Gitu kan. Nah, gitu kan. Produk kompetitor teman-teman itu berapa sih? Ternyata setelah dicek misalkan ya, itu ternyata produk kompetitor teman-teman itu harganya 6.900. Nah, kita mau menyamakan harga dengan produk kompetitor, ataukah lebih rendah, ataukah lebih tinggi, monggo, silahkan. Tapi, mau itu sama, mau itu lebih rendah, mau itu lebih tinggi, teman-teman tetap harus menguji. Apakah nanti keputusan teman-teman itu sudah sesuai atau tidak. Ya, harga jualnya itu masuk atau tidak. Oke, di sini, oke ya, nih, logikanya harus jalan Mas, Mbak. Di sini HPP-nya atau COGS-nya 2.400. Ya kan? Bisa saja nanti Mas Mbaknya ini cuma jual misalkan 3.000. Kok jadi ada persennya dia? Kayak di sinilah. Mas Novan, saya mau jual 3.000 aja. Saya kalau jual 3.000 toh udah untung berapa di sini? 600 rupiah, nggak apa-apa lah. Per saset saya untung 600 rupiah. 50.000 saset saya untung berapa? Oke, kita kalikan sini ya. 50.000 ya dikali 600 rupiah. Misalkan ya, misalkan. Nah, ini apa ini? Nah, ini dia. Klik 30 juta. Mas, saya udah untung 30 juta loh Mas. Itu kan saya jual 3.000 aja, nggak mau mahal-mahal. Monggo, tapi harus diuji. Oke. Ya, 3.000 kita uji nanti. Tapi ini kita nguji yang 6.900 dulu. Ya. Misalkan dari kita jual 6.900, kita untungnya berapa sih? Kan kita pengen tahu. Ini kan harga jual. Kita nggak bisa tiba-tiba mengecek, oh, Mas, ini kalau saya jual 6.900 untungnya gini dong. 6.900 dikurangi ini dong. Untungnya 4.000 dong. Bener nggak? Itu kan uji Mas, harus diuji logikanya bener atau enggak. Ternyata ya, kalau misalkan kita jual 6.900 ya, kita misalkan ada biaya royalti di sini. Royalti itu siapa? Anggap aja royalti ini adalah teman-teman sudah membuat produk itu ya dengan susah payah, ini warisan turun temurun loh. Pokoknya saya nggak mau ini produk saya dijual kalau saya nggak dapat sesuatu. Ya meskipun saya brand owner, karena ini adalah formula turun-temurun, ini keluarga saya harus dapat royalti. Masukinlah royalti di sini. Monggo, silakan berapa persen? Ya kan, 3% katakan ya. Di sini 3%. Dikali 6.900 dapatlah ini. Ya kan, 61. Oke, dari sini, dari 6.900 kita butuh apa lagi nih? Biaya nanti yang keluar apa lagi? Marketing, operasional. Keluar ternyata 10%, kita anggarkan 10%.
Ya kan standar 10% biaya marketing ya. Mau lebih besar silahkan. Ya. 10%-nya berapa ya? 690. Nanti kita dapat namanya NPBT, net profit before tax. Kok ini belepotan saya? Net profit before tax ya. Harganya berapa? 6.000, jadi 6.149. Setelah apa? Setelah ini ya, cek nih. Nah, setelah ini dikurangi ini. Jadilah ini. Ya. Oke ya. Paham ya? 6.149. Tapi ya, Mas, saya udah untung loh. Ya kan? 6.149 sekarang. Nah, ini untung saya. Dikurangi yang HPP kan? Harga bahan biaya kemasan. Untung saya 3.700. Tunggu dulu. Kita harus bayar pajak. Ya kan? Kita harus bayar pajak. Makanya saya cantumkan di sini. Ada PPN, ada PPH ya. PPN 11%, PPH 2%, misalkan begitu ya. Kalau misalkan teman-teman, males saya bayar pajak kepada negara ya, urusan sampean lah itu. Ya, urusan sampean. Ya, tapi saya masukkan di sini strukturnya, ya, strukturnya standarnya seperti ini, oke ya. Kena pajak 11%, ya kan, kena ini, pajak itu dari harga jual. Ya. Jadi 11% dikali, nah dari harga jual ya, jangan sampai salah lah, jangan sampai salah mengalihkan. Ini saya sudah, template-nya sudah saya hitung ya. PPh 2% dikalikan juga. Ya total pajak 800 tuh. Dari satu saset aja kita bayar pajak ke negara 800. Enak yuk negara yuk. Ya nggak apa-apa lah. Setelah dikurangin ternyata net profit after tax inilah keuntungan bersih kita. Ya, net profit after tax itu 2.800. Ya, bukan 4.000, bukan 3.000. Ya, yang tadi dihitung pertama, tapi 2.800. Oh, kalau gitu satu logika pertama, ya itu udah berhasil. Ya, logika satu, ya itu sukses. Suksesnya dari apa? Karena kalau misalnya kita jual dengan harga 6.900, kita masih dapat untung. Oke, ya. Logika satunya sukses di sini. Jangan sampai ya. Mas, yang tadi itu logikanya, ya kan? Saya jual 3.000 aja. Oke, kita cek. Nggak boleh semena-mena, ya kan? Jangan dikira-kira ini dikurangi, ini, kemudian ada selisih, teman-teman bilang untung. Kita cek 3.000. Nah, kalau dilihat dari sini, 3.000 dikurangi 2.400 kan kita untung 600 ya. Tapi kalau dihitung-hitung, itu kita minus Rp183. Lah, ini bisnis atau apa ini, kerja bakti ini? Nah, berarti harga jual ya kan dengan harga jual 3.000 itu teman-teman nggak untung sama sekali. Malah minus. Makanya di sini template-nya saya buat supaya apa, teman-teman nggak rugi kalau bikin produk. Jangan sampai salah menentukan harga jual. Ya ini murah loh, saya kasih tinggal daftar membership aja 120 ribuan itu teman-teman bisa dapat template ini. Ya kan, teman-teman nggak rugi. Menurut saya, kalau bagi teman-teman rugi ya monggo lah. Nah ini skema distributornya, oke ya. Skema ini udah ngerti ya. Kalau nggak ngerti yo tanya-tanya nanti di grup, boleh lah silahkan. Tapi membership dulu. Tetap ya, membership dulu. Oke, sekarang kita mau ke bagian distributorship ya. Bagaimana skema distributorship? Gini, pertama ini saya kok ada hitung-hitungan begini loh Mas. Apaan ini? Distributor kok begini-begini gitu kan, nggak umum ini. Yo, nggak umum karena nggak pernah ada yang ngasih tahu Mas. Ya kan? Nah, kita harus jeli, harus benar-benar tahu gitu kan. Ini kita ngasih diskon. Nih, distributor itu mereka beli dalam jumlah banyak. Ingat ya, itu pertama. Ya. Nih, saya kasih rules. Saya kasih rules di sini ya. 1. Distributor ini apa panjang ininya ya. Udah 18 menit ini ya, bodo amat lah. Distributor itu beli dalam jumlah banyak. Kalau nggak banyak, jangan dibilang distributor. Dan pasti minta diskon. Ada typo dikit nggak apa-apa lah. Dan pasti minta diskon. Banyak juga. Oke. Makanya di sini saya tulis diskon. Ada 25%, ada 30%, ada 35%. Gitu ya. Itu yang pertama. Tuh ketentuannya. Saya tulis di sini loh. Gratis sih. Rugi sebenarnya aku ngasih tahu informasi beginian. Tapi nggak apa-apa lah ya. Demi teman-teman semuanya. Oke, yang kedua.
Setelah teman-teman itu menentukan, ini kira-kira berapa sih biasanya kasih 25%, 30%, 35%, atau misalkan, kebanyakan diskonnya 10% ya monggo, tinggal diubah aja nanti di sini, nanti berubah strukturnya ke bawah sini ya. Oke, yang kedua, teman-teman harus paham. Ya, di level pertama ini, teman-teman ngasih distributor diskon 25% itu kalau misalkan distributor beli berapa. Jadi, yang kedua adalah harus relevan. Alah, typo mulu. Harus relevan antara diskon dan MOQ. MOQ tahu kan? Minimum of quantity beli. Ya, minimum of quantity. Jadi berapa syarat minimum si distributor beli supaya mendapatkan 25%. Itu ya, harus relevan. Jangan sampai 25% di sini tapi si distributornya, Mas distributor, saya kasih 25% nih diskon, tapi masnya harus beli 50.000 semuanya. Kabur distributor, nggak mau dia, ya kan? Pasti mereka akan meminta lebih kalau misalkan kita menetapkan MOQ-nya tinggi. Oke? Nah, di sini, di bagian sini, itu saya sudah tulis juga, hitung juga. Kalau misalkan tanpa distributor, bla 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 di sini, COGS-nya ini harga jualnya segini, ya COGS-nya segini, COGS yang ini ya, nih kan, udah saya masukin semua pokoknya lah. Gross profitnya ini, ya kan, dari mana? Ini tinggal dikurang ini, ya kan, mana? Cek, kan, situ. Hitung semua, ya kan, ternyata kita itu dapat 2.800, ya kan, 2.800. Kurang lebih sama lah dengan yang di sini nih, yang pojok atas ini ya. Tapi ya nggak masalah, beda-beda dikit. Ya mungkin ada tadi masalah koma ini bedanya ya. Kalau misalkan kita hitung net profit marginnya berapa sih? 42%. Jadi artinya kalau kita sendiri jual retail ya gitu. Kalau kita sendiri jual retail tanpa pakai distributor, itu kita untungnya 42%. Gitu ya. Gitu ya, oke ya, paham. Kalau misalkan kita pakai distributor dengan 25%, kita kasih diskon ke mereka, kita cuma dapat untungnya itu 23%. Atau berapa kalau dirupiahkan? Ini 1.600 per saset. Kalau misalkan 30% distributor kita kasih diskon, kita dapat untung berapa? Cuma 20%. Ya kan, masuk akal ya. Kalau kita jual sendiri kan kita nggak ngasih diskon ke siapa-siapa. Ya kan, makanya untungnya kita sikat sendiri. Tapi kalau kasih distributor yang bantu jualin, mereka juga perlu untung dong, mutualisme. Makanya keuntungan kita pasti berkurang. Kalau ini berurutan sini, kalau 25% kita cuma dapat 23%, kasih diskon distributor 30%, kita cuma dapat 20%, kasih diskon distributor 35%, kita dapat 15%. Ya. Jadi makin tinggi diskon yang kita berikan kepada distributor, maka makin kecil keuntungan yang kita peroleh. Tapi untungnya apa? Lo kalau gitu rugi dong, Mas, gitu. Lo nggak rugi kalau distributornya bagus, Mas. Sampean itu cuma bikin produk juga enggak, kan cuma maklum doang. Teman-teman itu cuma menjadi fasilitator aja pada akhirnya, brand owner aja gitu kan. Teman-teman masuk ke pabrik, ya kan, pabrik yang bikinin, ya kan, barangnya nanti ke distributor dikasih, ya kan, teman-teman dapat 15% loh, 1.000 kali 50.000 berapa? Jadi 50 juta. Bener nggak sih? Gitu. Nggak ngapa-ngapain. Gitu kalau pakai distributor ya. Jadi kita tergantung keputusan teman-teman ini mau ke arah mana. Silahkan saja. Oke ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan juga, saya jelaskan. Kalau misalkan di sini, ya kan, ini 8.000 itu dari mana, Mas? 8.300 itu yaitu 50.000 dibagi 3. Tadi kan saya ininya 50.000. 50.000 dibagi 6. Ini box besar nih, ini box ya, box besar ini. Ini box besar nih. Box besar itu yang mana? Tadi kemasan tersier ini. Outer box ini box besar. Ini kalau tidak salah ini dapatnya dari sini nih 50.000 dibagi karena saya satu box kecil itu, ya kan, satu box kecil itu isinya 6. Kan 833. Ini apa dipakai persen skala. Ya, 833 box besar. Ya, kalau misalkan pakai skema distributor sih 25% itu saya di sini asumsinya adalah distributor harus membeli sebanyak 1.600. Wah, ini harus 30%. Distributornya minta 30%. Terus kita negosiasi. Kalau distributor mau 30%, distributor harus beli 8.300 nih, habisin semua. Kita kasih 330%. Gitu, maksudnya begitu ya. Logikanya begitu. Ini ada logika di setiap hitungan ini. Jangan sampai salah, ini nggak ngasal loh.
Tapi misalkan lah kekecilan distributornya nego ke kita, Mas Novan, misalkan saya brand ownernya, Mas Novan, saya dikasih 30% kekecilan Mas diskonnya. Saya minta 35%. Coba hitungin, masuk nggak? Masih masuk nggak? Oke, kita hitung 35%. Distributor kita kasih. Ternyata masih masuk, kita masih untung. Yuk kasih aja. Barang kita habis loh langsung ini. Barang kita langsung habis. Gitu kan. Distributor yang jual, ya bodo amat mereka. Seperti apa jualnya kan? Kita cuma jual ke distributor. Nah, gitu enaknya. Jadi ini ada logikanya di sini. Ada logikanya. Ya. Nah, ini kalau total sales ini dari mana? Ini ada hitungannya di sini. Nanti dicek saja lah, ya kan? Total salesnya kalau misalkan kita jual segini banyak, 50.000 saset atau 8.300 box, itu kita dapat untung segini. Total salesnya segini. Ya, total sales itu apa? Total sales itu sama dengan revenue, sama dengan omset. Ya, tapi kalau misalkan kita pakai distributor, ya kan? Pakai distributor dengan segini banyak, itu cuma dapat total salesnya 69 juta. Ya. Kalau ini sama kan, ini 8 karena kita ngabisin 8.300, ini kan sama. 8.300, 8.300, 8.300, 344, 344, 344 ya, sama ya. Ini total salesnya. Oke. Sekarang diskon distributornya kita hitung dong. Oke, hitung. Ini mendapat 17 juta 300 dari mana ini? Nah, ini dikalikan persentasenya ya. Total sales dikalikan persentase. Jadi diskon yang kita kasih itu 17 juta ke distributor. Kita cuma dapat 16 juta kalau misalkan yang kita jual adalah segini. Oke, ya, dari total sales ini kita dapat cuma segini. Ya. Ini juga sama, berlaku sama ya. Ini juga berlaku sama, nanti dicek hitungannya ya, begitu. Nah, sekarang modal distributornya masuk akal nggak sih? Ya kan? Oke, sekarang kita uji lagi logikanya. Kalau misalkan, ya kan, ini distributornya beli 1.680 box besar, ya kan? Kita mau mengecek ini pembayarannya kayak gimana? Kan harus bayar mereka kan? Oke, kita cek dulu, harus dihitung dulu. Misalkan modal distributornya kan 52 juta. Ya kan? 52 juta dari mana? Nah, ini dikurangi 17 juta diskon kan. Jadi distributor itu cuma ngeluarin modal segini. Ya kan, kalau beli 1.680. DP 50% segini. Ya, 30 hari pelunasan. Ya kan, baru lunas dia. Nah, itu. Jadi kita kasih tempo ke distributor supaya mereka ada waktu untuk apa? Untuk menjual produk yang mereka beli. Ya kan? Ini kalau DP 50%, tapi kalau misalkan kata distributor, wah kebanyakan DP 50%, 30%, hitungin masuk nggak? Oke, kita hitungin ya. Itu maksudnya. Oke, kita hitungin di sini. Jadi di sini hitungannya adalah nah, gini. Ya. Jadi hitungannya kalau DP 30%, si distributor di awal itu cuma bayar 15 juta, tapi setelah 30 hari mereka harus melunasi 36 juta. Gitu maksudnya. Jadi di sini ya, di bagian ini kita ingin melihat ya bagaimana sih nanti si distributornya itu akan bernegosiasi dengan kita. Maka kita persiapan hitungannya. Ya kan, apakah 50%? Kita kan tentu kalau kita 50% dulu mintanya, nawarinnya. Distributor 50% dulu bayar deh. Ya kan? Berapa masa harus bayar? Nah, bayar segini. Kalau misalkan 1.680 bayar segini, kalau misalkan 8.300 bayar segini, kalau misalkan sama ini ya. Itu. Nah, 50%-nya ya, 50% dari total sales-nya ya, dari total sales ya. 30 hari pelunasan. Ini harga yang harus dibayar oleh si distributor ke siapa? Ke kita. Tapi distributornya nego. Maulah 50%, kebanyakan 30% kita hitungkan. Gitu maksudnya. Nah, ini teman-teman saya kira wajib punya. Ya, ini closing statement dari saya. Ini teman-teman wajib punya kalau teman-teman mau menjadi brand owner, punya satu produk. Ya, punya satu produk supaya kenapa logikanya jalan gitu. Jangan sampai kita ngitung produk, ngitung HPP itu nggak ada logikanya. Kayak tadi di sini, ya kan. Logikanya harus dihitung. Ini kalau misalkan kita ganti 3.000, ganti 2.000, kelihatannya memang untung. Kalau misalkan langsung dikurangi lah, kita ada biaya marketing, kita ada biaya PPN, PPH dan lain sebagainya gitu. Itu nggak dihitung. Wah, kita nanti hancur-hancuran. Dan mengubah harga itu kan sesuatu yang sangat fatal ya. Mengubah harga tiba-tiba itu nanti pembelinya akan kabur, bisa gitu kan, bisa begitu.
Oke, bagi teman-teman, ini closing statement dari saya. Bagi teman-teman yang mau template ini, silakan daftar jadi membership dulu. Membership standar ya, nanti saya kasih ini free template-nya. Oke, itu membership-nya itu nanti bisa di-cancel anytime, tapi bayar dulu, bayar dulu. Tapi kalau misalkan bulan berikutnya, Mas Nova nih kayaknya nggak ngeluarin lagi nih. Gitu kan, nggak ngeluarin lagi nggak ngeluarin lagi template nih yang bermanfaat. Ya udah saya cancel aja, cancel silahkan. Gitu ya. Oke, itu aja. Thank you. Assalamualaikum. (29 menit). Nah, itu tadi video yang sudah kita pelajari bersama-sama ya, bagaimana kita membuat COGS ya. Itu COGS itu memang saya khususkan untuk kalau misalkan kita mau maklun ya. Berbeda-beda tentunya kalau misalkan teman-teman punya isu lain, dan itu teman-teman bisa request nanti ya, bisa kasih tahu saja ke saya ya, tapi tetap nanti teman-teman perlu untuk mensupport ya, untuk mensupport saya bagaimana caranya supaya saya bisa membuat template yang di request oleh teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman punya punya produk lain yang ingin dibuatkan COGS-nya oleh saya, itu boleh ya, itu boleh, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan juga share video ini jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.